Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari PKJ 1 ayat 1 dan 4. Kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 7 demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang tersesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang.
Ya Tuhan, kami tahu bahwa Bapa Engkau adalah penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Roma 6 ayat 1-4 demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kadang-kadang
Dengarlah hukum Tuhan yang saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa di dalam situasi apapun Engkau menolong dan menyertai kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu, curahan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan memberitakannya ada dalam kuasa dan penyertaan-Mu, sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami memohon Roh Tuhan yang menolong kami supaya firman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami dan boleh tinggal di dalamnya, dan kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan berfirman-Lah. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ke-9. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
saudara-saudara dan anak-anak, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam jaringan, khususnya buat jemaat di GKP Jatiranggon. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan tentunya kita terus menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara, pada awal pandemi, setelah gereja berkebaktian dan berkegiatan dengan metode yang baru secara online, ada yang live streaming, ada yang direkam dulu, ada yang onsite tapi dengan jumlah terbatas. Dan kita terus mengupdate informasi, mendengar apakah itu berita-berita terkait situasi dan kondisi terkini ataupun peraturan-peraturan yang berkembang di dalam kita menghadapi pandemi. Intinya kita harus banyak mendengar pada masa pandemi ini. Begitu pula pada hari ini, tema kita dengarkanlah Dia. Dengan nats pembimbing, saya bacakan kembali dari Injil Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan saya untuk belajar bagaimana bersikap sebagai orang yang percaya, bersikap sebagai murid Kristus. Inti dari pemberitaan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab tadi ada beberapa yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, murid Yesus yang bertiga punya kesempatan menyaksikan suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus berubah rupa. Pakaiannya berkilat-kilat sangat putih, serta nampak Musa dan Elia yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam ketakutan sekaligus keheranan dan keterpesonaan mereka dalam peristiwa itu, Petrus mengajukan diri untuk mendirikan 3 kemah untuk Tuhan Yesus, untuk Musa dan Elia. Yang ketiga, ketika murid Yesus mendengar suara yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memberi pesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan apa yang telah mereka lihat kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang menjadi tema kita yaitu inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia, ditujukan kepada para murid Yesus pada saat itu supaya para murid menyadari siapa Yesus sesungguhnya, agar para murid punya rasa rendah hati, mau taat kepada Yesus. Para murid diajar tidak hanya kagum, tidak hanya terpesona, tidak hanya terheran-heran, tapi seharusnya para murid Yesus bisa mendengarkan dan melihat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa melihat bahwa ketika para murid menjadi murid Yesus, mereka akan dikenal oleh banyak orang karena pengajaran-pengajaran Yesus ditunggu-tunggu. Kedatangan Tuhan Yesus diharapkan oleh orang-orang yang menanti kedatangannya pada saat itu.
perjalanan Tuhan Yesus dari satu kota ke desa, dari desa ke desa maupun dari kota ke kota, telah membuat mereka bertemu banyak orang. Dan Tuhan Yesus yang semakin terkenal itu tentu saja membawa para murid juga semakin terkenal. Oleh karena itu kebutuhan bahwa para murid bisa melihat dengan nyata bahwa Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi objek kekaguman mereka, tapi Yesus harus didengarkan dan murid-murid Yesus harus taat kepadanya. Bagian yang lain dalam pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang lain. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara mungkin kita bertanya, kok nggak boleh ya murid-murid Yesus langsung memberikan kesaksian? Kenapa murid Yesus harus menunggu waktu ketika anak manusia itu telah dibangkitkan? Tentu saja di awal pelayanan Tuhan Yesus mereka hanya mengenal Yesus sebagai Rabi, tidak sebagai Tuhan seperti yang kita pahami sekarang atau seperti mereka pahami setelah mereka menyaksikan kehidupan Yesus dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari Tuhan Yesus meminta para murid supaya menunggu saat yang tepat mereka memberitakan kemuliaan Yesus ini. Tujuannya adalah mereka benar-benar mengenal Yesus. Mereka benar-benar memahami siapa itu Yesus. Dan mereka tidak asal menyebutkan Yesus seperti yang mereka yakini atau mereka pahami, tapi mereka harus benar-benar memahami Yesus dan memahami tugas dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada kesalahpahaman para murid. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah Raja yang akan memimpin banyak pasukan, banyak rakyat, dan membawa keadilan seperti konsep pemikiran mereka sendiri dalam penantian mereka terhadap yang diberkati, terhadap Mesias. Larangan untuk mereka berbicara mengenai peristiwa yang mereka alami adalah agar mereka mampu memberikan teladan kepada murid-murid Yesus lainnya untuk mau mendengarkan dan taat kepadanya. Mereka harus belajar untuk memahami, menerima, dan juga mencintai perjalanan hidup bersama Yesus sampai kepada penderitaannya. Barulah mereka sungguh-sungguh memahami kemuliaan yang Yesus nyatakan. Bagi kita yang akan memasuki disebut Minggu Transfigurasi, umat Kristen khususnya mungkin di jemaat-jemaat memahami bahwa perubahan yang dialami oleh Yesus membawa pesan kepada kita untuk dapat memahami Yesus yang sesungguhnya dan mau memahami kehendaknya dan mendengarkan Dia. Dengan demikian maka diharapkan setiap orang percaya dapat membawa perubahan baik bagi sesamanya, menghadirkan kasih, damai, dan sukacita. Saya mengajak kita berefleksi. Apakah kita adalah orang yang setia berjalan bersama dengan Yesus? Apakah itu kita dalam mengalami sukacita, ataupun kita mengalami penderitaan, ataupun ketika kita berada di dalam lembah kekelaman kehidupan kita? Apa yang kita percaya dari Yesus? Apakah Dia sebagai juru selamat saudara, Bapak Ibu, anak-anak, atau hanya sekedar katanya karena kita tidak mempunyai kedekatan batin bersama dengan Yesus?
Sehingga kalau ditanya siapa Yesus terhadap kehidupanmu, kita masih bingung, bahkan kita masih ragu. Apakah benar-benar Yesus hidup di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk membawa hidup kita ke dalam tangan-Nya, membuka telinga kita, memahami setiap perkataan maupun kehendak Yesus. Kapan itu? Dalam setiap saat kehidupan kita. Bahkan perjumpaan kita dengan sesama kita, juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita tentang kehidupan yang Dia kehendaki. Saat kita datang kepadanya di dalam doa, di dalam ibadah kita sedang bukan hanya meminta, bukan hanya memuji, tapi kita juga diminta untuk menjadi pendengar. Tentu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang senang mendengar, suka mendengar, tapi ada orang yang tidak suka mendengar. Dia lebih suka berbicara, dan berbicara sangat banyak, termasuk kepada Tuhan, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendengar Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang Tuhan inginkan, karena yang mau didengar adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, bukan apa yang hendak Tuhan tunjukkan ke dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kita harus memfokuskan diri kita bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Yesus. Sehingga kita semakin mengenal Dia, kita semakin memahaminya. Sehingga ketika kita mengalami berbagai macam peristiwa, kita tidak terhanyut dalam berbagai macam peristiwa itu. Kita tidak menjadi orang yang tidak bersyukur saat kita berbahagia, atau kita tidak meninggalkan Dia saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami penderitaan, tapi kita meletakkan kepercayaan iman kita kepadanya satu-satunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tantangan untuk kita semua. Sudahkah kita melihat Tuhan Yesus dalam iman kita sendiri? Bukan kata orang, bukan kata bapak saya, bukan kata ibu saya, bukan kata teman saya, bukan kata pengkhotbah, tapi karena saya berjumpa dengan Yesus, karena saya berjalan hidup bersama dengan Yesus, maka saya mengalami, saya memahami siapa itu Yesus di dalam kehidupan saya, sehingga saya mampu bercerita, memberikan kesaksian, menyatakan kepada dunia siapa itu Yesus di dalam kehidupan saya, dan siapa itu Yesus bagi kehidupan sesamanya. Mari kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dengarkanlah nas pembimbing yang akan menghantar persembahan kita yang terambil dari 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dilakukan dengan tenang tanpa diiringi dengan nyanyian jemaat. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa pada saat ini. Terlebih kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk membawa persembahan ke kehadirat-Mu. Ya Bapa, berkatilah setiap persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar persembahan kami ini boleh terpakai dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon, Minggu 14 Februari 2021. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian online Minggu hari ini, Minggu 14 Februari 2021, telah dilayani oleh pelayan firman Pendeta Erna Butar-Butar SSI, organis Saudara Fernandes Marumbona, pemandu pujian Ibu Gerda Tiko Alu dan Ibu Sentia M. Tampe Mawa, operator multimedia online dan live Bapak Lukas L. Tobing, Bapak Ferry Noron, Saudara Nando, dan Bapak Alexander Lekalete. Majelis Jemaat dan Jemaat Jatiranggon mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian kategorial secara daring atau online, kebaktian rumah tangga secara online pada hari Rabu
17 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Debbie Wardianti SSI dan didampingi oleh Penatua Daniel Waluyo sebagai liturgos. Adapun link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Kebaktian Sekolah Minggu GKP Jemaat Jatiranggon akan dilaksanakan melalui online Zoom meeting pada hari Minggu 14 Februari 2021 jam 16 WIB dan link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Kebaktian Kopermat dilakukan secara online Zoom meeting akan dilakukan pada hari Sabtu jam 19 WIB di setiap minggu kedua dan 4. Untuk link, anak diinformasikan melalui WA group. Kebaktian Rabu Abu. Dalam menghayati dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Prapaskah 2021, maka diawali dengan kebaktian Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 secara live streaming. Bapak Ibu Jemaat dapat mengikutinya melalui link Zoom dan untuk teknis pelaksanaan akan diinformasikan menyusul melalui WA grup masing-masing wilayah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Ujung Aspal atas nama Gereja Kristen Pasundan dengan nomor AC 16700352094 atau dengan men-scan barcode yang tertera pada warta ini dan menginformasikan bukti transfer ke bendahara jemaat. Pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online, yaitu video call, Zoom, dan lain-lain kepada anggota jemaat pada setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat Wilayah atau Pendeta Jemaat. Diakonia Prelek. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk diakonia atau prelek dapat disampaikan melalui pengurus wilayah, majelis koordinator wilayah, atau melalui bendahara jemaat. Penerimaan siswa baru KB Tunas Pasundan. KB Tunas Pasundan menerima siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai bulan Februari 2021. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pendaftaran dan formulir serta persyaratannya dapat langsung datang ke KB Tunas Pasundan setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat atau melalui kontak WA 0857 176111544. Ungkapan duka cita. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga Bapak Nugroho K. dan Ibu Gerda Tikoalo, anggota Jemaat Wilayah 6, atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapak mertua, Papa, Opa terkasih almarhum Willem Rines Tikoalu, orang tua dari Ibu Gerda Tikoalu. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WA Group wilayah masing-masing
atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita datang di dalam doa untuk menyampaikan syafaat kita tentang keprihatinan, pergumulan, harapan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi pandemi ini kehidupan kami selalu disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan mengiringi setiap langkah kaki kami, sehingga kami tidak merasa sendirian, sehingga bahkan dalam situasi bahagia, dalam situasi menderita, kami boleh terus datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk belajar mendengar suara Tuhan dan membuat kami mampu untuk bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan, kami membawa BP Klasis wilayah Purwakarta maupun BP Klasis wilayah Bekasi ke dalam tangan Tuhan, serta jemaat-jemaat di wilayah tersebut. Kiranya Engkau yang menolong, yang menyertai, supaya apa yang direncanakan dan kegiatan, khususnya pada saat ini kegiatan daring, dapat terlaksana dengan baik. Kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan menyertai kehidupan gereja Tuhan, khususnya jemaat-Mu di Jatiranggon. Engkau yang memimpin dan menyertai kehidupan jemaat Tuhan, para pemimpin, penata layanan di GKP Jatiranggon, Ibu Pendeta Debbie, para penatua, pengurus, lalu juga panitia maupun juga tim yang ada dalam lingkungan jemaat. Pelayanan mereka ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami mengingat warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun juga dalam usia lanjut, diantaranya Ibu Yong, Bapak Rahman, Bapak RB Budiono, Bapak Romi, Uma Marce Robot, Upa Jonathan, Bapak Juniadi Tibin, Oma Asmiati, Oma Siti Romla, Ibu Yuwanita, Bapak Simon, Ibu Isnarti, Ibu Ici, Ibu Lili, Opa Lingga, Ibu Merianti, Oma Rusmianti, Ibu Komalasari, Ibu Endang, Ibu Diah, Saudara Cancel LPK, Bapak Henry Kristanto. Kami bawa mereka yang sakit dan lemah tubuh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka, Engkau yang berkenan menyembuhkan dan memulihkan. Dan bagi para lansia, Kau berikan sukacita sehingga dalam situasi apapun mereka tetap datang kepada Tuhan dan memohon perlindungan dan penyertaan-Mu. Saat ini kami juga teringat bagi keluarga yang berduka, Opa Willem Renastia Tikaulu yang telah dimakamkan pada hari Senin 8 Februari. Kiranya Engkau memberikan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, menghiburkan, karena ada janji Tuhan bahwa Engkau akan mempertemukan kami di rumah Bapa-Mu di surga. Kiranya Engkau yang menolong berbagai situasi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Kami membawa kehidupan kami bersama dengan masyarakat, pemerintah, khususnya untuk peraturan-peraturan dan prokes yang dilakukan. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin semuanya ke dalam keberadaan bersama dengan Tuhan saja. Inilah doa yang mulai kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup kebaktian ini dengan nyanyian penutup diambil dari Kidung Keesaan 357, bait pertama, ketiga, dan 5. Kita lakukan dengan berdiri. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kini dengarlah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul,